Selamat sore, berjumpa kembali pada perkuliahan mata kuliah Matematika Bisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Patimura, terkhusus pada prodi manajemen. Perkuliahan hari ini merupakan kelanjutan pada materi sebelumnya terkait dengan persamaan dan pertidaksamaan linear 3 variabel. Metode substitusi. Kali ini adalah kita masuk pada metode matriks yang merupakan kelanjutan pada perkuliahan sebelumnya. Ya, kita mencoba memulai dengan contoh soal kasus manajemen. Ini di slide ini adalah saya mengangkat sebuah contoh soal terkait dengan kasus prodi manajemen, yaitu sebuah perusahaan memproduksi 3 jenis produk, yaitu produk A, produk B, dan produk C. Setiap produk membutuhkan waktu pemrosesan di 3 departemen, terdiri dari perakitan, pengapakan, dan pengujian. Ya, di slide ini adalah merupakan kelanjutan dari contoh soal sebelumnya, di mana kita buat dalam bentuk tabel, di mana tabel ini adalah terdiri dari kolom pertama departemen, kolom kedua produk A, kolom ketiga produk B, kolom keempat produk C, dan kolom kelima kapasitas maksimum. Untuk kolom pertama departemen terdiri dari yang pertama perakitan, di mana perakitan ini untuk produk A 1 jam per unit, produk B 2 jam per unit, produk C 1 jam per unit. Kapasitas maksimumnya 100 jam. Departemen kedua, pengepakan, untuk produk A 2 jam per unit, produk B 1 jam per unit, produk C-nya 3 jam per unit. Kapasitas maksimumnya 150 jam. Departemen ketiga, pengujian, untuk produk A 3 jam per unit, produk B-nya 2 jam per unit, produk C-nya 1 jam per unit. Kapasitas maksimumnya 130 jam. Ya, untuk slide ini adalah merupakan kelanjutan pada slide sebelumnya, di mana di slide ini perusahaan ingin menggunakan seluruh kapasitas waktu yang tersedia di setiap departemen untuk memaksimalkan efisiensinya. Yang jadi pertanyaan, berapa unit dan dari masing-masing produk, yaitu produk A, produk B, dan produk C, yang harus diproduksi agar seluruh kapasitas waktu di departemen perakitan, pengepakan, dan pengujian dapat terpakai secara tepat. Jadi di slide ini merupakan pertanyaan dari soal pada slide sebelumnya. Ya, untuk di slide ini kita bagaimana menyelesaikan soal dari slide sebelumnya, di mana langkah pertama kita buat dalam bentuk perumusan sistem persamaan linear 3 variabel. Misalnya dengan variabel X, Y, dan Z. Nah, di mana keterangan dari masing-masingnya terdiri dari X-nya sama dengan jumlah unit produk A yang diproduksi,
variabel Y-nya adalah jumlah unit produk B yang diproduksi, dan variabel Z-nya jumlah unit produk C yang diproduksi. Dari tiga variabel X, Y, dan Z beserta contoh soal pada slide sebelumnya, kita buat dalam bentuk sistem persamaan linear tiga variabel terdiri dari perakitan itu adalah 1X tambah 2Y tambah 1Z sama dengan 100. Yang kedua atau persamaan kedua yaitu pengepakan terdiri dari 2X tambah 1Y tambah 3Z sama dengan 150. Dan persamaan ketiga pengujian 3X tambah 2Y tambah 1Z sama dengan 130. Baik, di slide ini adalah merupakan lanjutan dari langkah pertama, yaitu langkah kedua, yaitu mengubah ke persamaan matriks, di mana bentuk umum matriks dari sistem persamaan linear tiga variabel yaitu dalam bentuk AX sama dengan B adalah seperti yang Anda lihat dalam slide ini. Kita buat dalam bentuk matriks A 121, 213, 321. Sedangkan X-nya terdiri dari X, Y, Z, dan B-nya dalam bentuk bilangan 100, 150, dan 130. Nah, ini kita buat dalam bentuk pembagian di mana matriks A itu adalah 121, 213, 321, dan yang kedua adalah dalam bentuk X-nya terdiri dari variabel X, Y, Z, dan yang ketiga adalah dalam bentuk matriks hasil atau konstanta dengan disimbolnya dengan B, yaitu terdiri dari 100, 150, dan 130. Nah, dari ketiga bentuk matriks ini, di mana matriks A itu terdiri dari matriks 3 kali 3, matriks X-nya itu adalah matriks 3 kali 1, dan matriks B itu adalah sama, yaitu 3 kali 1. Jadi sekali lagi di slide ini adalah dari langkah pertama tadi kita menyederhanakan dalam bentuk matriks A, matriks X, dan matriks B. Baik, untuk langkah ketiga kita menghitung determinan matriks koefisien A, di mana untuk menghitung determinan matriks A ini kita menggunakan metode Sarus. Nah, berikut ini adalah contoh perhitungan dengan metode Sarus, nah, di mana determinan A sama dengan yang seperti yang ada di slide ini, yaitu dengan perkalian 1 kali 1 kali 1 tambah 2 kali 3 kali 3 tambah 1 kali 2 kali 2 dikurangi dengan 1 kali 1 kali 3 dikurangi lagi dengan 2 kali 3 kali 1 dikurangi dengan 1 kali 2 kali 2. Kemudian kita mencari dari masing-masing perkalian di atas, yaitu 1 didapat dari 1 kali 1 kali 1 yang atas yang pertama, kemudian ditambah dengan 18 itu didapat dari perkalian 2 kali 3 kali 3 ditambah dengan 4, di mana 4 itu didapat dari 1 kali 2 kali 2 dikurangi dengan 3, di mana 3 ini didapat dari 1 kali 1 kali 3 dikurangi dengan
eh, 6, di mana 6 ini didapat dari 2 kali 3 kali 1, dan yang terakhir dikurangi dengan 4, di mana 4 didapat dari yang terakhir 1 kali 2 kali 2. Selanjutnya kita dapatkan 1 tambah 18, 19 tambah 4, 2, 3 dikurangi dengan 3 yaitu 20, dikurangi dengan 6 itu adalah 14, dan dikurangi dengan 10 adalah 10. Jadi hasil perhitungan dari determinan A dengan metode Sharus adalah sama dengan 10. Di mana angka 10 ini adalah merupakan angka positif, artinya bahwa inverse matriksnya untuk kita menghitungnya bisa dilanjutkan pada perhitungan selanjutnya. Demikian di slide ini. Oke, sekarang kita masuk pada langkah keempat, yaitu menghitung solusi dengan aturan Cramer. Meskipun metode yang diminta adalah metode matriks secara umum, termasuk inverse matriks, kita dapat menggunakan aturan Cramer yang memanfaatkan determinan untuk penyelesaian yang lebih cepat. Jadi untuk aturan Cramer ini yang pertama kita buat dalam bentuk matriks AX dengan simbol AX, di mana kolom 1 diganti dengan B, di mana B ini adalah keterangan dari kapasitas produksi pada contoh tabel di slide sebelumnya. Jadi matriks AX ini kita buat dalam bentuk model matriks, di mana matriks AX ini sendiri terdiri dari tetap 3 kali 3, hanya di kolom pertama di matriks A kita ganti dengan nilai dari kapasitas yang disimbol dengan B tadi. Jadi kita buat dalam bentuk kita ganti dalam bentuk angka 100, 150, 130 di kolom pertama, sedangkan untuk kolom kedua dan ketiga tetap pada matriks A pada contoh yang pertama. Sesuai dengan yang ada di slide ini yang Anda perhatikan, di sini matriks AX-nya yaitu 121, 150, 13, dan 130, 21.